istilah fana. Sebenarnya kalau ngaji hikam bab fana itu yang berikhlas sebenarnya. Gitu. Sederhananya begitu. Cuma kalau kita mendefinisikan fana itu ketinggian gitu. Ya, kalau bab sederhananya dalam al-hikam itu sederhananya ikhlas. Orang yang melepaskan dirinya dari dirinya, karena yang wujud itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wujud itu hanyalah Allah, dirinya berarti tidak wujud, tidak ada. Berarti kebaikan yang ada pada dirinya, sedang dirinya saja tidak wujud, tidak mungkin ada. Nah, sederhananya begitu. Kalau dirinya saja tidak wujud, mana mungkin sesuatu yang sumbernya dari dia akan terwujud. Kalau dirinya saja tidak wujud, yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fana sebenarnya. Maka kebaikan, keburukan yang kita lakukan yang ada pada diri kita ini sejatinya juga tidak ada, kecuali adalah karena adanya yang zat yang wujud dalam diri kita ini sehingga kita ada. Maka disebut fana itu pada akhirnya. Oke, ini yang pertama bagiannya Bapak Ibu hari sekalian. Tidak ada lain adalah yang lebih sederhananya lagi dalam kehidupan kita saat ini sekarang umumnya. Sederhananya adalah orang yang masuk surga, orang yang masuk neraka itu sejatinya adalah bukan karena dirinya, tetapi karena rahmat Allah, izin Allah kepada dirinya. Izin Allah kepada dirinya. Jadi kita yang sudah merasa taat, jangan merasa bahwa kita nanti bakal masuk surga, ya. Tapi lah mengharaplah kepada Allah dengan rahmatnya kita ini dimasukkan ke dalam surga. Bukan karena amal kebaikan kita. Yang pendosa juga jangan berkecil hati karena dosanya, kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Itu orang yang berputus asa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika rahmat Allah diletakkan kepada dirinya, maka dosanya tidak akan bisa menghalangi rahmat Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Maka Bapak Ibu sekalian, sejatinya yang kita incar pada bab-bab sebelumnya tentang bab ikhlas itu, walladzi tadlubu amamaka, yang mesti kita cari itu adalah amamaka, di depanmu. Siapa itu? Allah. Bukan pahala, bukan surga, bukan ini, bukan itu, bukan itu, bukan ini, tapi Allah. Ya sudah. Yang ngasih rezeki kita Allah, yang ngasih kita Allah, yang ngasih kita punya profesi saat ini ya Allah, yang ngasih kita ilmu ya Allah, ya, yang ngasih kita sifat murah bersedekah ya Allah, yang ngasih kita anak ya Allah, yang ngasih kita rumah ya Allah. Lalu kenapa kita kok masih bersandar kepada selain Allah? Yang kita bisa ngerasa hidup ya dari Allah. Semuanya ternyata sumbernya dari Allah. Setidaknya ngaji kita ini mulai menancapkan dalam diri kita ini sumber segala sesuatu itu adalah Allah. Sudah itu saja. Kalau mulai dikit-dikit ini subhanallah, ini dari Allah. Semua kebaikan ini dari Allah. Minimal kita punya rasa seperti itu saja. Ya, mendidik hati kita, diri kita itu begitu saja. Sehingga nanti begitu keluar masjid juga nggak petantang-petantang. Nggak petantang-petantang itu nggak ngerasa kayak orang yang ahli surga. Karena diri kita nggak ngerasa. Ini umumnya penyakitnya kita ini ya. Oke, ini yang untuk supaya tidak terlalu. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, la nihayata limadamika in arja'aka ilaika. Tidak akan ada hentinya limadamika, ya, keburukan itu ada pada dirimu. In arja'aka ilaika, kalau dikembalikan sesuatu itu ilaika kepada tidak akan terhenti kehinaan atau keburukan kalau sesuatu itu disandarkan kepada diri
kita, nggak akan berhenti, nggak bisa. Ya. Wala tafruq madahika, juga pujian, kebaikan, kemuliaan itu tidak akan hilang in adhara wujudahu ila alaika, kalau Allah menampakkan ya wujudahu, kemurahan Allah alaika untukmu. Saya sederhanakan baiknya ini, kalau kita menisbatkan sesuatu kepada diri kita, maka kehinaan, kejelekan itu tidak akan hilang dari kita. Kalau sesuatu itu disandarkan kepada diri kita, maka keburukan itu tidak akan pernah hilang dari kita. Benar, kita ini sebenarnya banyak dosa, cuma Allah ini menutupi. Kadang makanya sujud itu sebenarnya banyak malunya sama Allah, karena sebenarnya sorban ini cuma apa itu namanya rahmat Allah kepada kita. Allah itu nutupin. Sebenarnya dibalik ini semua banyak keburukan. Dibalik kita rajin ke masjid ini banyak keburukan, cuma enggak Allah tampakkan. Masih banyak. Saya yakin ini kacamata diri kita. Ya, kacamata diri kita. Semua kita ini sebenarnya ketimbang keburukan sama kebaikannya lebih banyak keburukan. Cuman bedanya nampak kebaikan kita karena Allah menutupi keburukan kita. Ya. Nah, kalau seseorang itu menyandarkan kebaikan kepada dirinya, tidak akan pernah ada kebaikan dirinya dan tidak akan berhenti keburukan dalam dirinya. Kenapa demikian? Kok bisa seperti itu? Benar, seandainya kita ini mungkin, mohon maaf ya, rumah kita nggak samping masjid, ya bisa jadi kita ini jarang ke masjid. Ini mohon maaf ya, mungkin saya pribadi kalau saya ini bukan ustaz juga nggak mungkin saya begini. Mungkin ya kayak yang lain gitu. Kalau saya ini bukan ustaz, mungkin kalau kita ini bukan pengurus masjid, ya nggak mungkin begini juga. Berarti kan sebenarnya kalau itu hilang dari kita, nggak mungkin kebaikan itu ada pada diri kita. Kalau saya bukan ustaz, ya nggak mungkin saya mau rajin ke masjid, keliling-keliling dan sebagainya. Kalau bukan ustaz, ya nggak mungkin mau baca kitab begitu. Tapi karena Allah menjadikan kita ustaz, akhirnya dibaca, dilekatkan kebaikan itu kepada kita. Karena kita jadi pengurus masjid, maka bersikaplah kita sebagaimana pengurus masjid. Jangan sampai setelah nggak jadi pengurus masjid hilang sesuatu yang melekat pada sifat seorang pengurus masjid. Ini mohon maaf ya Pak, bukan ini. Pengertian itu. Ini lagi ngaji ini. Jangan supaya kita ini merendah, betul-betul merendah nisbatnya kepada Allah. Jangan tersinggung Pak Bambang. Masjid ini enak rileks. Nah, jadi begitu adanya. Wala tafruq madahika, dan nggak akan berhenti, nggak akan hilang, nggak akan selesai itu kemuliaan, ujian, kebaikan yang ada pada diri kita in adhara judahu alaika, kalau Allah itu senantiasa menampakkan kemurahannya kepadamu. Ya, kalau karena Allah sudah menutupi kita, sampai-sampai orang itu nggak tahu kalau kita punya keburukan. Bahkan mungkin bisa jadi istri kita saja nggak tahu kalau kita punya keburukan. Jangan-jangan suami kita saja nggak tahu kalau kita punya keburukan. Kecil lah. Orang suami punya utang, istri aja nggak tahu. Istri punya utang aja, suami bisa nggak tahu. Itu hal yang kita tutupi. Apalagi kalau Allah yang menutup, pasti lebih tidak tahu lagi kita ini. Saya berikan kisah saja lah. Ini dulu pernah saya dengar kisah ini. Ini saya temukan dalam kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Padahal kisah ini cukup lama. Ada namanya Ki Basisuh, seorang ulama, seorang kiai, ustadz. Itu
dalam akhir hidupnya matinya dalam kondisi su'ul khatimah, seorang kiai, seorang ustaz mati di akhir hidupnya itu dalam kondisi su'ul khatimah. Ya, mungkin saya pernah ceritakan di masjid ini. Suatu saat ada seorang raja punya anak perempuan putri kena penyakit. Diundanglah beberapa tabib, dokter, ya, mungkin Pak Ajis yang diundang pada saat itu. Itu nggak bisa nyembuhkan. Akhirnya disayembara. Kemudian prajurit menemukan ada seorang ulama, seorang kiai yang juga buka pengobatan. Dibawalah putri ini ke tempat Kibar Siswa ini, diobatin sembuh, ulang lagi. Begitu nyampe rumah beberapa hari kumat lagi, dibawa lagi, sembuh, bawa pulang lagi. Karena kejadian itu berulang-ulang, akhirnya sama raja sudah diobatin di rumah kiai itu, Kibar Siswa, supaya sembuh total. Pada saat seorang putri ini kumat, ya, disinilah setan ini, iblis ini mulai. Pada saat kumat ngamuk itu auratnya kelihatan, sehingga terdoronglah Kibar Siswa ini melakukan hal-hal yang dilarang, sampai pada akhirnya menyebabkan kehamilan pada putri raja ini. Kibar Siswa kebingungan, kemudian karena ngamuk sampailah terjadi kekerasan, meninggal dunia. Lalu raja dan pasukannya datang nengok putrinya. Kibar Siswa kebingungan, akhirnya dikuburlah di daerah sekitar tempat tinggal Kibar Siswa dengan alasan anaknya kabur pada saat diobati. Sudah berapa hari kami cari nggak ketemu. Nggak percaya, dicarilah di rumahnya, ternyata baju putri raja ada yang tertinggal di situ, digali ketemu. Singkat cerita, raja marah. Setelah marah, sepakat akan dihukum mati Kibar Siswa. Lalu datanglah seorang iblis menyerupai, memberikan bantuan kepada Kibar Siswa. Kibar Siswa, saya bisa nolong kamu. Kata Kibar Siswa yang tali sudah mengikat dirinya, tolong saya kalau kamu bisa bantu saya. Ada syaratnya, ada caranya. Kamu minta tolong sama saya. Kamu betul-betul minta tolong sama saya. Kata Kibar Siswa, kayak mana saya cara minta tolong sama kamu? Wong saya ini sebentar lagi gitu. Ya sudah, katanya, kamu cukup kedipkan mata kamu saja. Kalau kamu itu betul minta tolong sama saya. Akhirnya dikedipkan matanya. Talinya ketarik, meninggal dunia. Artinya dalam kondisi su'ul khatimah. Itu seorang, katakanlah orang kiai, orang ulama, itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nilai-nilai kebaikan, ketaatan kepada dirinya, hilang ketaatan. Bahkan tauhid dalam dirinya pun lepas dari dirinya. Kalau seandainya tauhid, keimanan, keilmuan, apalagi ketakwaan itu adalah dirinya, tentu dia tidak akan minta tolong kepada iblis. Mestinya dia tahu kalau dia itu ulama. Tapi karena rahmatnya, kebaikannya, ketaatannya dicabut sama Allah, yang terjadi adalah kehinaan, keburukan, bahkan kemusyrikan. Itu contoh. Dalam kisah yang lain, ada dalam kitab ini, kisahnya Nabi Isa alaihi salam, diceritakan dalam hidupnya, dalam masanya Nabi Isa alaihi salam, ada orang ahli maksiat. Ada orang ahli maksiat kepingin betul hidup seperti orang yang ahli ibadah. Sehingga ikut-ikut orang yang ahli ibadah, ahli ilmu ini diikuti. Ya, karena kepingin betul kayak mereka. Kepingin hatinya, ya Allah, seandainya saya ini bisa kayak mereka, saya juga kepingin kayak mereka. Kata orang yang ahli maksiat, seandainya saya ini bisa kayak mereka, saya juga kepingin kayak mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga karena ketundukan rasa hina yang ada pada dirinya. Perhatikan,
Semuanya itu tidak lepas dari rahmat Allah kepada kita. Jadi mari setelah kita ngaji ini, yang kita cari lagi bukan macam-macam, tetapi murni yang kita cari sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada rojak dalam diri kita, mesti ada khauf dalam diri kita, sehingga ada keseimbangan dalam hidup ini. Apa itu? Kadang karena iman kita ini yang wa yazid, kadang naik, kadang berkurang. Maka ketika kita bertambah, rasa takwa kita harus ada khauf dalam diri kita. Sebab orang yang sudah naik levelnya banyak ibadah, ini kalau nggak didasari oleh khauf, ini agak sombong. Mesti ada khauf dalam dirinya. Apa itu? Jangan-jangan ibadah saya ini nggak diterima sama Allah. Jangan-jangan ibadah saya ini sebenarnya masih banyak kurangnya. Jangan-jangan ibadah saya ini rusak sama dosa saya sama tetangga. Jangan-jangan saya dulu pernah berbuat zalim, amal saya hilang. Jangan-jangan saya ini suka ngomongin orang, jangan-jangan pahala saya habis dengan mulut saya. Mesti ada khauf. Itu sikap orang yang mukmin begitu. Sebaliknya, ketika kita imannya sedang yangkus, sedang berkurang, kita harus punya sifat roja. Kita malas ibadah, kita ini, harus ada sikap roja mengharap kepada Allah. Nah, bisa jadi dengan dosa yang saya lakukan ini pun nanti Allah akan memberikan rahmatnya kepada saya sehingga saya bisa nggak berbuat dosa lagi. Mudah-mudahan terus saja sampai betul-betul dia itu bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada sifat roja di dalam dirinya. Nanti setelah ini apa itu namanya ada pada diri kita, nanti pada akhirnya khauf yang ada pada diri kita, roja yang ada pada diri kita, sandarannya adalah Allah. Begitu sebenarnya. Khauf ini karena Allah, roja ini adalah karena Allah. Itu pada akhirnya begitu. Maka di dalam bait berikutnya, ya sebagai ilustrasinya dalam bait-bait yang tadi, Ibnu Athaillah mengatakan, man abbara, barang siapa yang menasehati, barang siapa yang mengungkapkan, min bisati ihsanihi, sumbernya adalah dari kebaikan dirinya. Saya ngomong begini, yang saya rasakan adalah sumbernya saya. Ini mengumpamakan. Asmatathu isalah, maka orang yang memberikan nasihat karena ngerasa nasihat itu adalah sumbernya dari dia, maka dia akan didiamkan oleh keburukan dalam dirinya. Saya ini ngomongin tauhid, ngomongin ini, ngerasa bahwa tauhid itu sudah ada pada diri saya. Nanti kalau tauhid itu hilang dari saya, malu saya akan didiamkan oleh keburukan. Kok ada orang menasehati orang kebaikan, tapi ngerasa bahwa kebaikan itu adalah dari dirinya. Kan kita ini suka nasihati orang, nasihatin orangnya ngerasa kita ini sudah lebih baik dari orang itu, dan kebaikan yang kita nasihati ngerasa itu adalah pengalaman pribadi kita. Kalau saya dulu begini-begini caranya, alhamdulillah begini. Tapi ngerasa kebaikan itu sebenarnya dari diri kita. Kata Ibnu Athaillah, maka suatu saat kita akan didiamkan oleh keburukan kebaikan dari nasihat yang kita sampaikan. Nah, sebaliknya, ini sandingannya. Wa man abbar, barang siapa yang menasehati, yang menyampaikan, yang berkhutbah, yang memberikan nasihat-nasihat kebaikan, min bisati ihsanillah, tetapi sumbernya adalah kebaikan itu dari Allah. Lam yasmut idza asaa, maka dia tidak akan diam ketika ada keburukan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia menasehatinya, dia tidak merasa bahwa nasihat kebaikan itu adalah dari dirinya, tapi itu nasihatnya, kebaikannya dari Allah. Ini kelihatannya ungkapan ini sederhana kelihatannya, padahal itu sebenarnya ngajarkan kita bertauhid kepada Allah. Satu,
bahwa jangan sampai kita kalau kita ngomong sesuatu itu karena sesuatu